Buah apel dimakan tuyul. Welcome back to my channel. Bimbul. Jadi guys, di video ini guys, sesuai janjiku guys di video sebelumnya, kalau sekarang aku mau bikin konten unboxing. Unboxing apa yang? Kotak angpau. Anjay. Kira-kira dapat berapa yang? 100 juta lah ya kita balik Amin ya modal. Allah, amin ya Allah. Siapa Tiba-tiba tahu- kayak ada yang tipis ternyata cek gitu kan. Iya, cek dolar semua nyatu Bener. udah tuh ya, buset dah. Tapi saat berapapun dapatnya, alhamdulillah sih karena acara kemarin kita lancar ya kan, dan duitnya nanti bisa dipergunakan dengan baik. Tapi ini aku sama dia sama sekali belum tahu berapa jumlah amplopnya atau belum Ada yang kita dibuka sentuh. sama sekali. Ya, ada yang digeser duitnya biar nggak berceceran aja. Kayak yang dari jas aku gabungin sama amplop yang lain. Karena ada yang ngasih ke tangan langsung pas di pelaminan Mm-mm. gitu kayak di amplop. Iya betul. Nah, duitnya sendiri tuh ada di sini nih guys. Tadi kan habis apa namanya? Dibersihin tuh kamarnya. Jadi kita masukin berangkas dulu biar aman. Kayak orang kaya banget ya. Iya. Kita mau buat question box di IG dulu guys. Soalnya kemarin kan aku nanya, aku harus ngapain tuh 5 ya gitu kan. Di video apa? Banyak yang minta kan. Jadi kita Q&A sambil Bukain. angpau. Mantap. Oke guys, nih udah kita wadahin guys ya. Ini amplop banyak banget guys. Tapi Kita ya maksudnya untuk banyak untuk sih. tamu kita yang segitu ini lumayan banyak ya, karena ada yang transfer pakai QR, ada yang transfer reguler dari sebelum hari H, Karena kan kita ngirim undangan itu ada nomornya. ada di undangan dia tuh ada QR-nya, rekening aku, rekening dia. Kalau di rekening aku jauh ini tuh total masuknya itu ada sekitar kepake 8,5. Pas kemarin selesai hari H 2 juta duitnya. Berarti 2,8. Dan itu kita nggak hitung Di sini ya. di sini karena itu ada kepake buat ini, buat itu gitu guys. Kalau dari dia berarti berapa yang? Tapi udah kepake buat nambahin beli lemari. Oh, 4,5 berarti yang itu. Iya, maksudnya itu. Iya, iya. 4,5 juta. 4,5 juta. Soalnya ngirimnya ini udah lama banget. Ke rekening dia. Jadi kalau yang di rekening itu ada yang hari H, ada yang Udah lama banget. ada yang hamin 2 minggu, ada yang hamin seminggu. Dan itu Ini duit aku tuh hampir sebulan deh. Enggak. Ini tuh pindahan paruh tuh udah sebulan tau. sebulan ya. Iya. Itu udah kepake duitnya buat beli lemari baru, rak. Nakas. Dinak- Terima kasih ya. Kasih ya. Oke, pertanyaannya sudah disiapkan. Tadi aku udah open question. Dan maaf banget nih guys nih, ini karena nggak buat report, apa semua serba dadakan, nggak ada prepare buat ngevlognya. Jadi tempatnya aku akalin kayak gini aja udah. Jadi kalian semoga nyaman aja nontonnya ya. Audionya juga kurang jelas, maaf ya guys ya. Ntar kalau kurang jelas ditambahin teks. Jadi langsung ya dari pertanyaan pertama sambil kita ambil amplopnya. Oke, ceritain dong perjalanan hubungan kalian dari awal kenal sampai nikah. Pertama kali banget tahun 2017, almarhumah mama sambungku tuh sahabat kecilnya mamanya Marza. Ini amplop. Iya. Isinya 50.000. Tapi ada bonusnya. Bener. Jujur. Haji Waras beli panadol. Resep sama panadol. Ini mohon maaf nih, berarti kembalian apotek. Enggak, ini mau ngerembes apa gimana? Itu siapapun itu orangnya semoga cepet sembuh ya. Makasih udah datang Semoga nih. nggak pusing-pusing lagi ya. Iya. Berapa itu? 1 juta yang ini. Ya. Jadi udah 17 dikenalin kan. Di nikahan kakaknya. Di nikahan kakakku nih, mama sambungku almarhumah ngundang mamanya Gita. Terus akhirnya malamnya sebelum malam hari H-nya ketemuan lah kita nih di hotel, mama almarhumah sama mamanya. Ada aku, ada Gita. Terus aku lupa siapa yang minta dikenalin, apakah aku kayak itu anaknya. Ini kenalin Nah, dong, ini Mak. kenalin dong, aku lupa banget. Atau kayak emang mamanya yang Bim nih kenalin Nah gitu. Dan posisinya aku tuh emang baru putus dari mantan aku pas kuliah. Jadi ini lagi galau ya. Lagi sad boy. Ya, skip set boy lah. Ya. Terus ketemulah dia nih, dikenalin. Oke, Gita. Di situ aku tertarik nih sama dia nih. Jangan GR lu. Baru-baru tau nggak? Enggak tahu lah. Oh. Tahu lah. Gue mau pede satu dulu ini 300.000 ya. Tapi ada ini ada Satu nama. tuh namanya. Gak usah disebutin lah ya. Terus sebutin. Terima kasih. Akhirnya adalah pas di hari H
Pas hari nikahan. Hari nikahan kita adalah momen foto bareng. Emang kita ada foto bareng? Ada yang aku post di feeds. Nggak tahu, aku seneng aja gitu bisa kenal sama kamu. Manas-manasin mantan kamu kali. Enggak. 150.000. Terus habis itu udah dari situ aku ngajak kamu beberapa kali pergi kan. Enggak, kamu minta IG dulu. Apa? Minta IG kan. Kamu minta IG 200.000. Habis itu minta WA ya nggak? Intinya kita kayak adalah kontak-kontakan beberapa dalam periode waktu gitu. Iya. Terus Akhirnya pergi pertama kali. pergi, dia jemput aku, dulu aku kuliah Kuliah di Malang. di Malang. Di Unbrau. Dia lagi pulang ke Jakarta. Terus Terus dia bilang jemput. aku jemput di bandara. Nah pas aku jemput di bandara, habis itu aku ke rumah sakit karena waktu itu keluarganya kita ada Jadi yang aku di rumah pulang sakit. itu gara-gara keluarga aku sakit gitu kan. Iya. Akhirnya 100.000. dijemput lah. Terus di jalan macet nih. Iya. Kita ngobrol-ngobrol segala macam. Semenjak itu ternyata Gita itu nggak suka sama aku. Iya, yang aku lihat nih maksudnya waktu itu obrolan kita tuh nggak nyambung. Nggak nyambung, aja. intinya nggak nyambung guys. Nggak nyambung, kayak kalau aku kan tipenya gini ya, maksudnya aku ngeliat nih, oh aku kayaknya kamu orangnya kayak, wow pada saat itu aku ngerasa kamu tuh orangnya ngejudge banget, Ya judging banget. judging banget. Terus Judging pada saat people. itu aku ngerasa ini orang judging banget sih, terus kayak Sebel ya gitu. bukan sebel sih, lebih kayak apalagi dia tahu gue yang aslinya apa enggak sih? Paham. Terus gue bakal dijudge juga Iya gitu ya. gitu, jadi kayak nggak ada, dia nggak bisa ngobrol pasti gitu. Ya, terus dia curhat lah sama maminya. Dia kan apa-apa nih tipikalnya yang curhat Terus ke sama maminya. makan. Terus juga aku mikir gini, itu kan aku masih 19 tahun. Iya, Itu aku 19 tahun. Iya, Terus kamu aku 19 mikir tahun. gini. Itu tahun 2017 ya? Iya, terus aku mikir kalau misalnya ada apa-apa sama kita tuh nggak enak juga loh sama orang tua kita, apa enggak sih? Karena orang tua kita deket. Gambar, terima kasih. Karena orang tua kita deket guys. Iya, nggak enak. Jadi lebih baik tidak dilanjutkan apa-apa gitu. Setelah itu udah ya? Udah. Itu Aku tahun nggak pacar. 2018 ya? Iya. Terus Aku udah nggak pacar. Ya kan? kamu. Heeh. Itu tahun 2018 berarti ketemunya itu 1 pas nikahan, 2 pas di Pondok Indah. Udah. Dua kali doang. 2 kali doang. Dua kali doang, Tapi maksudnya kita follow-followan IG, terus Iya. yang kayak story story Iya. gitu lah. Nah, terus dia punya pacar nih dari 2018 sampai 2021 dia pacaran 3 tahun. Kamu mesti pacaran gak sih? Di situ aku udah deket doang sama beberapa wanita. Anjay. Nah terus udah nih 2021 dia putus. Dia ini ada pengalaman toxic relationships ya. Iya. Terus akhirnya di 2021 Desember 2022 awal. 2022 awal dia nge-share lah Nge-share tentang lah. toxic relationships. Terus aku reply story dia nih. Iya. Untung belum jadi suami. Iya gitu. Gitu. Kamu Iya. ya semoga abis ini ketemu yang tepat ya. Semoga abis ini ketemu yang tepat ya, aku doain kayak gitu. Terus abis itu aku bilang iya makasih ya. Terus abis semoga kamu juga ketemu yang baik, kamu ngomong gitu ya. Iya, udah akhirnya Udah, terus dia ngajak main. aku ngajak main. Yuk, Ini ngajak main beneran apa enggak? beneran, karena waktu sih aku bebas, nggak punya pacar. Ini kalau nggak salah dari mamanya Vivi deh, 500.000 tuh. Makasih Mama. Makasih Mama Epi sama Gambar. ayahnya Epi. Terus udah gitu, Terus udah gitu kita main lah ke puncak, motoran, mobil. Nah dari semenjak yang Januari 2022 lah kita intens. Dan ternyata dia cerita ke mami cerita sama aku. Pantesan si Gita tuh pulang sama Bima naik motor kok sumringah sendiri. Soalnya maminya pun tahu kan kalau pertama kali tuh dia nggak Iya. suka sama aku guys. Cuman yang di 2022 nih aku ngerasa nyambung gitu, nggak kayak yang dulu gitu ya. Seru nih gitu. Iya. Akhirnya dia tahu kalau aku pengen nikah. Jadi ada sebuah obrolan aku sebenarnya ngobrol sama temen tapi dia denger kayaknya Iya, aku sebuah obrolan kayak iya gue lagi nabung nih buat nikah. Dan dia tahu akhirnya aku menikah. Dan aku ngerasa di kamu langsung kayak membuka diri buat nunjukin ke aku kalau kamu juga lagi di fase itu, Iya, iya. pengen menikah ya kan. Akhirnya Soalnya aku nggak gengsi. Paham gak sih? paham. Ini yang pakai amplop Idul Fitri mau makasih banyak nih. Ada Tapi dia berdua. kedua mungkin. Jadi yang satu kayak yang ini yang maksudnya aku kan orangnya itu nunjukin banget. Nah ini gitu guys, akhirnya ketemu terus ya udah Singkat cerita ternyata pas kita ngobrol-ngobrol. ngobrol satu tujuan, satu visi, satu misi semuanya. Terus aku kayak ya udah kalau gitu. Iya. Nah ini Satu visi misi. Jadi dijalanin dulu sambil mengenal satu sama lain. Ya iya, udah, ternyata. jadi kita tuh bener-bener deket banget lagi tuh. Kok banyak? Semangat banget. Ini dari keluarga almarhumah Mama Sambung aku. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Makasih nenek Kasih nenek. di Cirebon. Intinya kita intens itu 6 bulan sampai akhirnya nikah. Iya. 6 bulan 7 bulan lah.
kita tuh proses pengenalan lebih dalam ya. Gitu guys. Lanjut pertanyaan ke 2. 2. Gimana rasanya bang pagi-pagi bangun udah ada yang? Sumpah aku semalam kebangun berapa kali. Mungkin karena baru banget acara bareng gitu ya, maksudnya abis nikahan kan barengan tuh seharian. Tadi malam tuh bangun berapa kali kayak biasa aja pas nengok kamu. Oh gitu dong. Gak ada yang istimewa kayak udah ada istri ya gitu, enggak. Terus nunda ngomongan nggak? Enggak. Kalau aku dikasih cepet alhamdulillah tapi nggak mau nunda. Karena menurutku gini, itu kan rezeki ya. Ngapain kita nunda, sama aja kita nunda rezeki juga. Ya enggak? Banyak orang yang pengen cepet-cepet punya anak. Kita dikasih tuh harusnya alhamdulillah, jangan malah ditunda. Maksudnya itu yang kita percayain ya kalau misalnya. Iya, kalau ada yang punya pemikiran lain ya nggak apa-apa. nggak apa-apa. Itu kalau Nggak salah. kalau kita mikirnya sedikasihnya, tapi kita juga tetap ikhtiar. Ya, betul. Terus Kayaknya kita kita nggak ada bakal nunda sama sekali. termotivasi deh kayak kalau punya anak kayak ayo kerja keras gitu nggak sih? Iya, Iya kan? betul. Dan percayalah, setiap anak ada rezeki sendiri. Rencananya punya anak berapa kali Mak? Rencananya aku 2 cukup sih. Kalau dikasih lebih ya udah. Alhamdulillah. Aku maunya banyak lagi. Nggak bener. Minimal 5 lah. Biar nggak sepi ya. Ya, Kalau iya udah sih. gede berasa tahu. Ini kayak mama papa aku 2, satunya digotong, sisa 1 di rumah. Oh iya sih. Sepi tahu. Tapi itulah yang fungsi pasangan. Karena Iya. kalau kata Farid on Kamil pun 5. dia lebih memilih istrinya yang dibanding anaknya. Omanya Alesya, terima kasih omanya Alesya. Karena kita sebagai orang tua, itu banyak banget orang tua di luar sana yang kayak, ini mohon maaf ya, mungkin di sini yang nonton ada yang kayak gini kayak, misalnya kamu anak aku, bapak udah nyari duit buat kamu supaya ya. Ada yang masih belum bisa kontrol itu, padahal tanpa dia sadarin, anak itu lahir karena kamu juga. Iya paham. Kenapa begitu anaknya lahir terus kamu jadi memberat kayak soalnya kan? Iya beban paham. gue banget sih. Ini mama aku baru ngomong. Banyak orang tua yang jadinya anaknya tuh objek, cari uang capek-capek karena anak, marah-marah capek karena anak. Padahal anak gak butuh uang banyak-banyak, butuhnya orang tua ada setiap saat dekat mereka. Ya. Ini nyambung sama pertanyaan pertama, kenapa akhirnya milih sama Arza untuk jadi istri, begitu sebaliknya? Oke, jadi karena tadi proses pengenalan ini, balik yang pertanyaan yang tadi, proses pengenalan kita dari Januari 2022 itu, yang tadi aku bilang, dia itu orangnya tidak malu untuk menunjukkan dirinya kalau Ini gue care sama lu, gue gini. Jadi semua itu langsung ketahuan gitu aja guys. Jadi Maksudnya kayak dia tipenya tuh, jadi dia tuh gak perlu nerka-nerka nggak ya? perlu cari tahu, nggak perlu nerka-nerka, nggak perlu begging, udah tahu dia sendiri nih dengan sendirinya gitu. Akhirnya kebuka sendiri nih sifat aslinya gitu-gitunya. Terus kayak aku tahu banget karena maminya tuh juga kayak, maminya tuh kan udah kenal duluan sama aku, maksudnya udah kenal lama juga. Jadi kayak suka main ke rumah dia, apa makin kelihatan dia dengan keluarganya gimana. Terus apalagi yang paling penting tuh nggak, restu dari ibu aku sih. Ibu aku pernah kali ketemu kamu kan langsung suka, maksudnya kayak positif nih anak nih gitu. Udah lanjut gas aja kata emak gitu, kata ibu. Jadi ya udah, intinya itu akhirnya memilih karena satu, dia tidak susah untuk didapatkan tapi tidak murahan juga, dan ibuku setuju gitu guys. 250.000. Intinya nggak playing hard to get gitu lah. Ya. Kalau suka, kalau enggak gitu. Kalau aku ya sama sih, maksudnya aku ngerasa to the point aja nih, gue mau serius gitu. Kalau cocok ya udah, kalau enggak ya udah, nggak yang penting aja jodoh gitu kan. Tapi yang kayak bikin aku yakin sih yang kayak aku mau ngeliat kamu tuh kalau ke orang tua tuh orangnya selfless banget, kayak sama sekali gak egois tuh gitu. Ada kayak aku kayak awal-awal kan kayak kamu cerita 250.000. Oke, itu sampai pesen makan guys. misalnya kayak gimana tuh baru cerita kalau misalnya dia tuh baru pindah dari apartemen, ingat gak sih, Oh iya ke rumah, pas aku kenal dia nih. terus kayak sebenarnya aku lebih nyaman tinggal sendiri, intinya kayak gitulah ya. Iya. Terus Aku cerita ke dia. ya tapi aku misalkan jadi kan mama sambungnya tuh baru banget pas covid itu meninggal kan. Jadi mama sambungku meninggal Juli, terus aku pindah Januari. Ya, 70.000. Jadi menurutku nih, buat orang-orang yang lagi deket dengan siapapun itu, buat lagi di fase-fase PDKT tapi pengen serius, menurutku kalian itu nggak usah sungkan mau cewek mau cowok, buat terbuka aja sama pasangannya, nggak usah nunggu-nunggu kayak ini. Pokoknya dia harus tahu gue dengan gimana pun caranya
terus gue jual mahal aja gitu. Jangan sih kalau menurut aku ya, maksudnya nggak semua orang bisa terima juga. Maksud aku nggak tahu sih kalau orang kayak gitu kenapa ya, tapi ada sih maksudnya kayak gue cewek gitu kan. Iya. Ya lo yang gitu aja lah gitu, aduh. Iya gitu. Ini nendanya Alessia siapa? Nendanya Alessia itu omanya ponakan juga. Jadi adeknya atau kakaknya gitu. Oh. Dari oma Ini 500. Meli yang tadi. Itu pertanyaan apa tadi? Kenapa yakin? Ya gitu, banyak lah alasannya ya. Tapi nggak 150.000 tadi yang terakhir. Iya betul. Wah ini dari tetangga sebelah rumah kita nih kak. Siapa? Kak. Yang Siapa kak? nggak kan kamu dipanggil mami papi kan kak. Rika. Aku jadi Tika. kakak mulu. Honeymoon kemana? Kita tidak bisa honeymoon dulu karena Gita itu pas banget Hamin seminggu itu dia baru pindah kantor yang baru dan nggak enak buat ngambil cuti ya. Bukan nggak enak, tapi bisa ya? Gue nggak bisa. Oh nggak, emang nggak bisa. 300. Emang nggak bisa guys buat ngambil cuti. Jadi ya mirip-mirip Vivi dulu lah. Ini Vivi. Cinere. Zubaida, nasabah ibu. 300.000. Terima kasih ya Om. Semoga kita menjadi tetangga yang baik. Ini maaf tapi ya amplop-amplop yang lain kalau nggak kesebut karena Gak ada nama. kita sekesebutnya aja. Kadang ada namanya terus nggak baca. 250.000. Kalau punya anak, anaknya mau di SMA mana? Tapi kamu kepikiran punya anak mau di sekolah Islam, sekolah internasional, Terus sebenarnya sekolah kemarin negeri, apa gitu? udah ngomongin guys, anak kita pengen di Cikal biar kayak Rafathar. Tapi lihat SPP-nya, mohon maaf dari ayah. Kemarin kita juga ngobrol sama Vivi, terus Vivi tuh kayak, iya gue juga udah nge-save itu, inget gak sih? Iya dan ternyata semua Dan dia tuh nggak tahu kalau misalnya semua itu. 300.000. Ini dari dulu stafnya mama aku nih, ya nggak sih? Oh iya, ini 100.000 ya. Harapan ke depan berdua sama Kak Gita apa aja? Harapannya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah yang pasti. Terus bisa ke surga bareng-bareng. Amin. 200.000. Terus bisa mendidik dan membesarkan anak dengan baik bareng-bareng. Ya, jadi orang tua yang baik. Iya, bisa sampai punya cucu. Bisa keluarga kita gede nih, keluarga Bima nih, gede, cucu, cicit, kita masih bisa nikmatin bareng. Oh, berapa biaya yang dikeluarin buat nikah? Jadi kita itu ngambil paket pakai wedding organizer guys. Jadi dia kayak udah ngurusin segala-galanya kecuali nih Make up. Itu tapi kita yang request ya. Di Yeah. take out aja makeup gue mau sendiri gitu. Terus kayak souvenir sendiri. Attire wedding orang tua itu juga sendiri. Iya, kalau attire dia ada Oh, vendornya masih sama di vendor, dalam sama. paket itu. 200.000. Terus ya kayak gitu-gitu lah. Tapi intinya tuh sama WO itu 100. Jadi gini, WO, catering, attire, CPW, entertainment, dekor, terus dokumentasi, MC itu 102 ditambah tamu kita BTW 200 orang tamu kita 230 sama keluarga. ya. 230-an sama keluarga ditambah kayak seserahan, Itu belum termasuk ya. belum masuk seserahan, cincin lamaran. Kan cincin lamaran kita jadiin cincin nikah juga soalnya. Jadi bisa dihitung lah. Cincin lamaran, terus busana orang tua dari bahan sampai jahit jadi 7 juta. Lebih. Kayak 8 juta. 9 juta malah. iya. Ditambah seserahan 2 juta. Itu juga seserahan udah dibantu. Aku ngasih ke Marisa itu 2 juta. Tapi seserahannya banyak karena dibantu sama ibu aku ngasih baju pesta, ngasih parfum, ngasih apa. Ya, jadi Aku ngasih 2 ibunya juta ke kayak ngasih juga, Bima ngasih juga. Aku ngasih 2 juta ke dia tuh dia buat beli make up, beli sepatu ya. Buat penghulu, buat mahar. Itu mungkin Terus Abis makan kru gitu lah. makan kru Maksudnya ada Perintilan-perintilan. yang perintilannya 125 lah kira-kira. lebih sih menurut aku ya. Lebih ya. Around 120, 130 Iya. antara itulah. 200.000. 300. Kenapa alasan nikah sore? Sebenarnya kalau aku tuh dari awal ke WO-nya pun kan Jadi kita tuh- WO-nya temen aku. Tapi dari Temen awal dekat. kita itu pengen outdoor ya gak sih? Ya dari awal pengen outdoor. Terus nyari tanggal itu guys, kalau kalian udah cocok sama tempatnya, itu susah nyari tanggalnya. Bukan udah cocok. Karena bisa jadi bentrok dengan acara orang lain kayak aku bentrok. Acara kita tuh bentrok. Sebenarnya dulu kita dapatnya tuh pagi. Karena sore udah dinempatin. Kayaknya sini kemungkinan. Oh itu udah uyain ya? Iya ya, sempat ngiyain pagi ya. Karena ternyata sorenya ada acara. Cuman ternyata Dianya yang pindah. sorenya itu dia nggak pede kalau misalnya. Jadi kan karena dekor itu nggak bisa mepet-mepet kan. Iya. Kalau misalnya acara sore jam 4 tuh dekornya itu
dari jam 2 jam 2 tuh kelar acara pagi, sedangkan 2 jam tuh nggak sanggup lah. Kalau nggak dekor takutnya mepet kan, jadi mereka nggak mau, mereka maunya pagi. Kita bersyukur kan, karena kita emang pengennya acaranya bilang jangan panas, dia nggak bisa banget gerak. Iya, belum papinya. Iya, belum orang ibu aku, orang tua kita lah. Kasihan kan kalau panas-panasan, sedangkan kita maunya outdoor. Jadi kita milihnya sore. Itu kemarin sempat gerimis, guys. Iya, itu kita selesai akad, photoshoot, gerimis, hujan itu. Allah, makasih Allah baik banget. Itu hujannya berhenti pas mau resepsi. Ini dari kantor UA. Ada Mahar tuh aku sebenarnya pakai dummy, tapi itu aku nitip dari tante aku, nemu uang asli. Karena apa? Karena penghulunya minta duit asli diliatin. 20.000. Dan terakhir paling enggak, ini 70.000 tadi orang ngasih. Oh, berarti gocap ya? Paling dikit gocap. Tapi nggak apa-apa, sumpah nggak masalah banget. Yang bagian ngasih gocap dan kita nggak sebutin namanya kan? Kan sumpah gocap bagi aku gitu. Bagi aku lumayan. Normal. Dapat rokok sama bensin buat jemput kamu stasiun. Yang paling gede ini guys. Yang paling gede. 120 dari teman kamu, 120 dari teman. Sebutin aja ya. Ini kayak kredit kepada teman-teman kita. Baik. 120. Lembar ini berharga banget loh. $120 dari teman aku, dari teman kecil, dari teman TK. Namanya Adrian. Dia baru pulang dari Amrik. Aku baru ngundang dia itu H-1 karena aku ngeliat story dia, aku pikir dia masih di Amrik. Dan ibu kita kan temenan ya. Dan kemarin tuh aku sempet nanya, Bu, Tante Yeyen ibunya, Bu, Tante Yeyen gimana? Tante Yeyen belum balas WA nih gitu, cuman kan masih ada urusan yang lain, jadi pusing kan. Jadi nggak ke follow up terus yang itu. Tiba-tiba pas hari Jumat, aku ngeliat Adrian nge-post story di rumahnya yang lama dulu aku sering nginep. Ini orang di Indo gitu, langsung aja aku chat. Duh, dateng bodo amat temen-temen gitu kan. Ini kalau di rupiahin berapa ya? 220. Oh, ini 3,3. $220 itu 3,3 juta ya. Terus sekarang kita hitung nih. Hitung dulu. Nggak, kamu prediksi dulu dari sini. Jadi berapa? Prediksi kamu ini kan di awal aku bilang berapa? 7 juta ya? Enggak. Kamu 10. Kalau menurut kamu ngeliat kayak gini berapa? Hah? Ngeliat ini. Ngeliat ini? Iya. Sama dolar? Enggak sama dolar ini. Ada 10 nih ini. Ini 5 juta boleh. Oke, kita hitung lagi sih. Kamu nebak berapa? Pokoknya aku 10. Aku 15, aku 13. Ya, aku juga segituan lagi. 5 juta? 5. Hah? Ini 8,2. Ini 8,2. Tambah 5, 13,2. Udah salah kamu Berapa? 13,2. 9,5 ini. Tambah 9,5. 950. 17.420. 17.420. Alhamdulillah ya Allah. Makasih ya. Semoga habis nikah rezeki kita makin banyak dari ini. Amin. Gitu ya guys, itu 17. Itu termasuk dolar ya guys. Termasuk dolar ya. Iya. Ini kalau misalnya dihitung sama yang di rekening 4,5 aku kemarin. 4.500.000. Iya. Ditambah 2,8, 24 juta. 720. Ini ibu belum. Jadi ada teman-teman ibu yang ibu udah bilang ke aku, "Bim, kemarin ada yang nitipin ke ibu, cuman masih di rekening ibu, ntar ibu print rekening dulu ya." Itu aku nggak tahu berapa. Alhamdulillah kita dapat 24,720. Ya sebenarnya dapat berapapun alhamdulillah. Alhamdulillah banget ya Allah, ini mah kayak lagi rezeki nomplok tau nggak? Iya betul. Siapapun yang ngasih ini semua, makasih banyak ya. Iya. Aku terharu. Aku juga. Kalian sangat. Ini menyambung hidup kita. Ya begitu guys. Gitu ya, terima kasih. Terima kasih yang udah nonton video ini. Semoga rezeki kalian untuk menikah atau yang sudah berumah tangga semakin dilancarkan, semakin banyak. Lagi sekolah juga. Semoga ilmunya bermanfaat, terus dapat dipermudah dalam proses belajar. Doain kita semoga jadi pasangan yang tadi udah di awal kita doain, kita berdoa. Jadi next konten unboxing kado di rumah. Karena apa? Karena masih nunggu beberapa kado yang masih dikirim. Ada yang ngasih tapi masih dikirim. Jadi nanti kalian tungguin terus guys, yang belum nyalain lonceng langsung aja nyalain aja guys ya. Dadah.